Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi pada materi psikologi komunikasi. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi massa. Di video sebelumnya kita sudah diskusikan soal psikologi komunikasi, terutama di dalam komunikasi intrapersonal, kemudian komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok, dan kali ini kita akan memasuki apa yang disebut sebagai komunikasi massa. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja kalau kita bicara soal massa, gitu ya, massa tentu saja jumlahnya banyak, bukan hanya 1-2 orang atau bukan hanya dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi massa ini tentu komunikasi kepada khalayak yang lebih luas. Pada video kali ini, teman-teman sekalian, kita nanti akan bahas tentang pengertian dasar dari komunikasi massa, kemudian juga akan kita singgung tentang bagaimana teori-teori psikologi itu bekerja di dalam komunikasi dan bekerja di dalam massa, gitu ya, massa kerumunan, sekelompok besar orang, begitu. Nah, kalau kita lihat, teman-teman sekalian, tentu saja komunikasi massa itu nanti akan melibatkan cukup banyak jenis media, apakah itu televisi, koran, kemudian apalagi radio, sosial media yang hari ini kita pakai, entah itu Instagram, Twitter, kemudian YouTube dan sebagainya, itu adalah bagian dari komunikasi massa. Kita lihat dulu bagaimana secara definitif pengertian dari komunikasi massa. Yang pertama, ini teori yang disampaikan oleh Gardner. Dia mengatakan bahwa komunikasi massa itu adalah produksi dan distribusi informasi, tentu saja yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki oleh orang di dalam masyarakat industri, gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci apa yang disampaikan oleh Gardner ini adalah informasi yang diproduksi dan didistribusikan. Kalau kita melihat di koran, misalnya informasi berita-berita apakah itu opini, berita, hard news, soft news dan sebagainya, itu tentu saja adalah informasi yang diproduksi, informasi yang didesain. Termasuk di televisi juga begitu. Tidak kemudian serta-merta informasi itu langsung diberikan, tetapi itu informasi yang cara penyampaiannya sudah melalui tahap-tahap yang sangat rigid, sudah melalui tahap-tahap yang panjang begitu, sehingga melibatkan proses produksi di sana. Tetapi kata kunci juga yang disampaikan oleh Gardner itu berkaitan dengan distribusi. Ketika informasi diproduksi, maka dia harus didistribusikan. Lewat apa? Tentu saja lewat media massa. Apakah itu koran, website, televisi, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Dan ini berlandaskan pada teknologi dan informasi. Ada teknologi, melibatkan teknologi di sana. Jadi televisi tentu saja sebagai teknologi informasi, radio juga begitu. Kemudian apa yang kita alami hari ini, YouTube, Twitter, dan sebagainya, ini tentu saja teknologi informasi. Dan itu kemudian dikelola oleh sebuah lembaga, katakanlah sebagai rumah produksi begitu ya, maka televisi itu pasti bagian dari rumah produksi, kemudian perusahaan koran itu juga bagian dari rumah produksi, termasuk kemudian apa yang Anda cermati gitu ya, yang Anda lihat di podcast yang hari ini bertebaran banyak sekali, itu melalui proses produksi juga. Yang pesan itu sifatnya kontinu, kemudian juga punya jejaring, juga punya distribusi yang sangat luas. Kalau Anda koran, oplah koran dulu jumlahnya itu ratusan ribu begitu ya. Meskipun hari ini kemudian oplah itu jumlah cetaknya itu tidak sebanyak dulu, tetapi itu kemudian menjangkau khalayak yang luas. Bisa seluruh Indonesia atau bahkan kemudian ketika mereka memiliki
distribusi luar negeri, edisi luar negeri juga bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada di luar negeri. Televisi juga demikian, apalagi kemudian YouTube. Apa yang Anda lihat hari ini sesungguhnya bisa dilihat dari berbagai pelosok dunia misalnya. Melibatkan jangkauan yang sangat luas dan itu bagian dari industri informasi. Itu beberapa hal yang bisa kita elaborasi dari definisi komunikasi massanya Gardner. Kemudian yang kedua ada Bittner di sana, dia menyampaikan secara sederhana komunikasi massa itu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa ke sejumlah besar orang. Jadi kata kuncinya adalah media massa dan sejumlah besar orang. Media massa bisa apapun ya, koran, televisi lagi-lagi, kemudian radio, kemudian sosial media yang kita pakai ini sudah bisa digunakan untuk melakukan distribusi ke sebagian besar orang. Yang lain definisinya Ruben, dia mengatakan bahwa komunikasi massa itu adalah proses di mana informasi itu diciptakan dan disebarluaskan oleh organisasi untuk dikonsumsi khalayak. Anda cek di sana kata kuncinya informasi yang diciptakan. Tadi kalau Gardner dia mengatakan yang diproduksi, ini informasi yang diciptakan, disebarkan oleh organisasi organisasi atau rumah produksi yang kemudian dikonsumsi oleh khalayak ramai, khalayak yang lebih luas. Ini beberapa gambaran teoritik tentang apa yang disebut sebagai komunikasi massa. Jadi dengan pengertian itu, tiga hal ini tentu saja masih banyak teori yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana komunikasi massa itu, tetapi kalau kita lihat dari tiga definisi ini saja, kita melihat bagaimana cakupan keluasan dari komunikasi massa yang berbeda dengan komunikasi kelompok, yang berbeda dengan komunikasi interpersonal. Gitu ya. Kita lihat bagaimana kemudian karakteristik komunikasi massa ketika dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Teman-teman ingat lagi, gali lagi, elaborasi lagi apa itu komunikasi interpersonal. Kita bandingkan. Di dalam komunikasi massa, informasi itu bersifat tidak langsung dan harus melewati media. Pesan itu harus melewati media. Tetapi di dalam komunikasi interpersonal, di mana kita bercakap-cakap dengan teman kita face to face, yang dia posisinya tentu saja tatap muka, itu bersifat langsung, tidak melalui media. Yang kedua, bersifat satu arah. Anda lihat, ketika di televisi misalnya, orang yang bicara di televisi itu ya satu arah kan. Disampaikan ke khalayak publik yang lebih besar itu satu arah. Kita tidak bisa memprotes ketika kita nonton TV, oh itu salah. Oh itu ini itu dan sebagainya, itu tidak benar dan sebagainya, itu kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita berkomunikasi secara tatap muka dengan orang di sekitar kita, maka komunikasinya bisa dua arah. Kalau kita mengkritik, kita bertanya, dia akan langsung mendapatkan jawaban. Nah, komunikasi kita hari ini masih bagian dari komunikasi yang sifatnya searah. Karena Anda tidak bisa langsung saat ini juga kemudian bertanya kepada saya. Meskipun Anda bisa berinteraksi nanti melalui kolom komentar, tapi tidak saat itu juga saya kemudian bisa menjawab apa yang Anda tulis di sana misalnya. Jadi yang kedua, di komunikasi massa itu searah, sementara di komunikasi interpersonal itu bisa dua arah. Yang ketiga, secara kalau kita perbandingkan di dalam komunikasi massa itu bersifat terbuka. Apapun yang kita sampaikan, tulisan, ucapan, kemudian komunikasi verbal kita di komunikasi massa itu bisa ditonton oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa didengar oleh banyak orang. Tetapi di dalam komunikasi interpersonal itu biasanya lebih tertutup dan orang-orang terlibat saja yang kemudian bisa merespon. Artinya informasinya di dalam komunikasi massa itu lebih terbuka. Yang keempat, di dalam komunikasi massa itu
mempunyai publik yang secara geografis itu tersebar. Maka pemirsanya dari sebuah televisi itu pasti tersebar, bukan hanya di Jogja, tetapi juga bisa disaksikan di Papua, bisa disaksikan di Aceh, bisa disaksikan di berbagai tempat di Indonesia maupun di dunia. Jadi audiensnya itu tersebar dimanapun. Sementara kalau komunikasi interpersonal, ya hanya berada di tempat itu di mana proses komunikasi itu berlangsung. Itu kalau kita mau vis-a-viskan, mau kita perbandingkan antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Kita lihat bagaimana karakteristik khusus dari komunikasi massa ini menurut McQuail. Dia mengatakan bahwa yang pertama, karakteristik dari komunikasi massa itu jumlah audiens sangat besar dan heterogen. Orang yang nonton televisi itu heterogen, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari yang beragama A sampai beragama Z, mulai yang berpendidikan sampai tidak berpendidikan misalnya, mulai yang kaya sampai yang miskin, semua menyaksikan komunikasi yang disampaikan oleh media massa. Yang kedua, bersifat impersonal, yaitu sumber penyampai informasi tidak mengenal keseluruhan partisipan secara personal. Orang-orang yang bicara di YouTube, orang-orang yang bicara di televisi, yang menulis di koran, bicara di radio, itu kita tidak mengenal dia secara personal. Sebagaimana kalau kita berkomunikasi dengan kakak kita, dengan ibu kita, dengan teman kita. Secara personal kita mengetahui dia. Tetapi di dalam komunikasi massa itu impersonal. Jadi bahkan kita tidak mengetahui siapa yang bicara itu secara detail, termasuk dia yang bicara itu tidak mengetahui kita secara detail sebagai audiensnya, sebagai komunikannya. Yang ketiga, teman-teman, di dalam komunikasi massa itu pasti terencana. Kalau kita tadi menyimak definisi di awal yang kita sampaikan tadi, ada kata diproduksi, ada kata diciptakan, ada kata didistribusikan. Maka kata-kata itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa produksi informasinya itu pasti terencana. Maka di televisi Anda bisa lihat ada reporter di sana, ada produser di sana, ada editor di sana, dan seterusnya. Ada presenter di sana, semua pekerjaannya itu terencana. Tentu kalau Anda bikin podcast pun itu meskipun secara sederhana, produksi Anda kan Anda rencanakan, kan begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kontrol terhadap sumber informasi. Jadi ketika kita memproduksi informasi di dalam komunikasi massa, maka sumber informasi itu sebenarnya kita kontrol. Mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak, mana yang boleh dikeluarkan, mana yang tidak, itu dikontrol. Maka Anda saksikan misalnya di televisi-televisi kita, gitu ya. Kalau ada talk show, misalnya, di talk show itu ada orang, ada petugas sendiri yang kemudian mengkomandoi penonton yang berada di studio itu untuk tepuk tangan. Itu untuk untuk tertawa itu dikomando. Jadi ada settingannya begitu ya. Sehingga itu bisa dikontrol. Termasuk misalnya di dalam wawancara talk show ataupun wawancara apapun, kadang-kadang kemudian pertanyaannya itu dijaga. Kira-kira apa pertanyaannya? Informasi dari teman-teman wartawan kepresidenan, kala presidennya adalah Presiden SBY misalnya, bahkan pertanyaannya itu dikumpulkan dulu. Kira-kira wartawan akan bertanya soal apa, itu daftar pertanyaannya dikumpulkan dulu, baru kemudian bisa melakukan wawancara dengan Presiden SBY misalnya. Artinya bahkan pertanyaannya pun kemudian bisa kita kontrol di dalam hal itu. Itu karakteristik khusus 4 karakteristik khusus menurut McQuail. Kemudian yang lain, ini masih menurut McQuail, di dalam komunikasi massa ada keterbatasan
interaksi, aktivitas antara sumber dengan audiensnya. Jadi kita nggak bisa kemudian bercakap-cakap dengan orang yang berada di dalam televisi kan gitu. Kita mau memprotes nggak bisa. Kita nggak bisa bertanya langsung dengan orang yang sedang berada di televisi. Ibu-ibu yang hari ini menggandrungi sinetron yang lagi hits hari ini sinetron itu, dan yang kemudian sampai muncul tagar di Twitter yang sangat ramai itu, misalnya ketika dia memprotes perlakuan seorang tokoh, dia nggak bisa lakukan itu secara langsung. Jadi interaksinya itu terbatas. Yang keenam, teman-teman, ada sentralitas terhadap sumber informasi, yaitu sumber merupakan suatu institusi yang mempunyai akses yang mudah dan langsung untuk mencapai audiensnya dalam sekali waktu yang difasilitasi oleh berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Jadi yang muncul di televisi itu adalah orang-orang yang memiliki akses saja. Kita nggak bisa semena-mena kemudian saya pengen masuk TV dong. Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ditentukan. Orang yang masuk TV itu ditentukan siapa, dan sebagainya. Tidak sembarang orang kemudian bisa masuk ke televisi. Itu bagian dari sentralitas. Kita lihat bagaimana yang ketujuh karakteristiknya. Ini 6 ya, ada 6 karakteristik menurut McQuail. Jadi mulai dari jumlah audiensnya yang sangat besar sampai kemudian sentralistiknya sumber informasi yang berada di televisi. Nah, kriteria-kriteria dari apa yang disampaikan McQuail tadi berkaitan dengan karakteristik, maka muncul kemudian kriteria dari komunikasi massa. Yang pertama, berkaitan dengan komunikator, tentu saja di dalam komunikasi massa, komunikatornya itu organisasi yang kompleks. Komunikatornya bukan hanya orang yang bicara di televisi, tetapi komunikatornya adalah mulai dari perancang produksi sampai kemudian presenter di sana. Jadi melibatkan organisasi yang sangat kompleks. Kalau Anda menulis di koran, tentu saja di sana melewati editor, gitu ya, editor isi, editor bahasa, redaktur pelaksana, bahkan sampai di pemret, kemudian baru masuk ke layout, percetakan, dan seterusnya. Organisasinya sangat kompleks. Yang kedua, dari sisi pesan, ini pesannya biasanya bersifat umum dan ada framing medianya. Pesannya pasti pesan-pesan yang sifatnya umum yang diketahui oleh khalayak yang luas, tetapi juga melalui framing. Di framing itu kira-kira apa yang mau disampaikan oleh media itu pasti memiliki tujuan tertentu. Anda lihat di Pilpres kemarin media massa kita terbelah. Metro TV itu pasti pemberitaannya akan berbeda dengan TV One, berbeda dengan Kompas TV, berbeda dengan RCTI dan seterusnya. Kalau Anda pembaca koran, maka Anda bisa lihat Kompas itu akan berbeda dengan cara pemberitaannya Republika, akan berbeda dengan cara pembacaannya Koran Tempo dan seterusnya. Artinya ada framing yang ingin ditampilkan di sana. Media ketika berpartner ketika misalnya Metro TV karena salah satu pendukungnya Jokowi ketika di dua pemilihan yang lalu, maka dia akan menampilkan hal-hal positifnya Jokowi, kemudian menyerang hal-hal negatifnya Prabowo misalnya. Demikian juga sebaliknya. TV One misalnya karena menjadi pendukung Prabowo waktu itu misalnya, ya dia akan menampilkan sisi positifnya Prabowo dan akan menyerang sisi negatifnya Jokowi. Ini framing itu seperti itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan saluran, ya salurannya bisa elektronik, bisa cetak. Elektronik itu ya televisi, radio, kemudian sistem informasi seperti YouTube dan sebagainya. Cetak ya koran, majalah dan seterusnya. Kemudian khalayak, karakteristik dari khalayak atau komunikannya itu pasti adalah massa. Kita tidak menghitung satu persatu orang itu enggak, tetapi massa yang luas, yang karakteristiknya tadi berbeda-beda.
kemudian umpan baliknya di dalam komunikasi massa, umpan baliknya itu tertunda. Artinya tidak sinkron hari itu juga. Kalau saya memiliki pertanyaan misalnya ke narasumber yang berada di media massa begitu ya, maka itu responnya tidak akan langsung. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah bagian dari karakteristik komunikasi massa. Ketika saya minta ada yang ingin bertanya misalnya, Anda tidak bisa langsung kemudian mengajukan pertanyaan melalui rekaman ini. Anda akan bertanya nanti misalnya melalui tertulis misalnya di kolom komentar. Jadi respon umpan baliknya itu tertunda. Kemudian kontaknya itu sekunder. Kontaknya kita tidak bisa langsung menemui orang yang bicara di sana, tidak bisa langsung melayangkan pertanyaan atau protes terhadap penulis di media massa, tetapi kontaknya itu langsung melalui orang yang menggawangi rubrik itu, orang yang menggawangi acara itu. Nah, di dalam komunikasi massa, salah satu contohnya ya berita di televisi, podcast di YouTube, podcast di Facebook, di Instagram, dan seterusnya. Ini kriteria-kriteria yang berkaitan dengan komunikasi massa. Tetapi di sisi lain ada karakteristik psikologis dari komunikasi massa. Kita lihat ada beberapa karakteristik di sana, teman-teman sekalian. Yang pertama berkaitan dengan karakteristik pengendalian informasi. Jadi di dalam pengendalian informasi ini tentu saja ini mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan diterima. Jadi penggalian informasi itu karakteristiknya berkaitan dengan siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menerimanya. Di dalam komunikasi massa, pemberi pesan itu mampu mengatur jalannya informasi tanpa perlu adanya interupsi. Kita tidak bisa menginterupsi apa yang disampaikan oleh narasumber di televisi secara langsung, tidak bisa. Kita tidak bisa menginterupsi tulisan yang dicetak di media massa. Kita tidak bisa menginterupsi podcast-podcast itu secara langsung, tidak bisa. Tetapi komunikator itu sulit untuk segera menyampaikan atau menyesuaikan dengan komunikan. Jadi komunikator yang berada di dalam televisi, yang berada di dalam podcast itu tidak bisa serta-merta menyesuaikan diri dengan khalayak yang sedang dia hadapi. Kalau kita berkomunikasi secara interpersonal gitu ya, komunikasi kita dengan bapak ibu kita itu pasti berbeda dengan komunikasi kita dengan anak-anak misalnya, atau dengan teman sebaya misalnya. Jadi ketika face to face, kita langsung bisa melihat raut wajahnya kayak apa sih sehingga saya harus berkomunikasi bagaimana. Tetapi komunikator yang berada di media massa itu tidak bisa kemudian menyesuaikan bagaimana khalayak yang menerima informasi itu. Yang kedua, karakteristik psikologis komunikasi massa itu berupa umpan balik. Umpan balik ini tentu kita singgung lagi adalah pesan yang dikirim itu kembali dan ke penerima sumber, kemudian ada feedbacknya, ada responnya. Nah, di dalam komunikasi massa itu tidak terjadi feedback secara langsung, tidak terjadi umpan balik secara langsung. Lagi-lagi ya kita tidak bisa memprotes orang yang sedang bicara di sana, kan begitu ya. Kemudian yang lain berkaitan dengan ini itu adalah soal pendekatan. Jadi sumber itu kemudian sikap yang diperoleh dari belajar itu diterapkan dalam diri individu sebagai mekanisme untuk mentasbihkan perilaku individu. Itu kenapa kemarin kita lihat anak-anak yang kemudian menonton Smackdown, ternyata kemudian itu melakukan kepada temannya teman bermainnya misalnya. Ini umpan balik yang tadi juga kita lihat bahwa di dalam komunikasi massa ada peneguhan yang secara langsung. Itu kenapa Anda penyuka drakor misalnya, ya Anda akan tergila-gila dengan tokoh-tokohnya yang ada di drakor itu misalnya. Kalau Anda kemudian di dalam komunikasi politik misalnya, kalau Anda misalnya tidak menyukai
Jokowi misalnya ketika sedang berada di televisi, Anda akan misuh-misuh di depan televisi misalnya. Itu ada peneguhan umpan baliknya seperti itu. Nah, kemudian karakteristik psikologis yang lain itu berkenaan dengan stimulasi alat indera. Di dalam komunikasi massa, stimulus yang datang itu pasti juga akan tergantung pada jenis media massa yang digunakan. Kalau televisi tentu saja reseptor kita ya mata dan telinga. Kalau surat kabar itu ya mata juga telinga begitu ya, tetapi juga bukan dalam kerangka visualnya tetapi teksnya. Film bioskop itu penglihatan dan pendengaran, kemudian radio itu hanya pendengaran. Di radio kita nggak bisa melihat kan begitu, kecuali radionya itu disiarkan juga dengan live streaming yang kita bisa menonton penyiarnya misalnya. Kemudian ada proporsi unsur antara isi dengan hubungan. Di dalam komunikasi massa itu menekankan apa atau unsur isinya yang diberitakan gitu ya, yang hendak disampaikan kepada khalayak secara lebih terstruktur. Pesan terkomunikasikan dengan lebih baik, misalnya cetakan oplah tertentu, hingga kemudian berapa banyak orang yang menyaksikan siaran langsungnya misalnya. Jadi kita bisa bikin pesan apapun, isinya apapun itu bisa. Bahwa kemudian isi itu berbeda dengan kenyataannya, itu sudah persoalan yang lain. Anda lihat ini iklan Partai Demokrat beberapa pemilu yang lalu mengatakan katakan tidak pada korupsi misalnya. Katakan tidak pada korupsi, padahal korupsi. Tokoh-tokoh yang ada di iklan ini sebagian besar ini ditangkap oleh KPK dan kemudian dipenjara misalnya. Tetapi dalam komunikasi massa, proporsi unsur isinya itu menjadi penting. Gitu ya. Oke, itu karakteristik secara psikologis. Kita lihat kemudian bagaimana teori psikologi di dalam komunikasi massa, teman-teman sekalian. Lagi-lagi kita bicara soal teori kognisi sosial. Ini Albert Bandura, ada teori belajar dan sebagainya. Bandura itu sering menyebut teori ini sebagai teori belajar sosial yang berasumsi bahwa perilaku individu itu diperoleh dengan cara meniru, dan dengan begitu perilaku meniru juga dapat diperoleh dan dari proses mengamati media massa. Ini dikembangkan oleh Harris di tahun 2004 misalnya. Tadi saya contohkan tadi misalnya bagaimana anak yang kemudian bisa meniru gitu ya. Anak bisa meniru tokoh-tokoh yang ada di televisi. Maka beberapa tahun yang lalu misalnya Anda mendengar marsnya Perindo, betul ya, Perindo, itu dihafal betul oleh anak-anak. Karena itu sering berulang-ulang ditayangkan di media-medianya Haritanu Sudibyo misalnya. Jadi anak hafal sekali dengan marsnya Perindo. Nah, teori kognisi sosial, teori belajar sosial ini juga kemudian menjelaskan bahwa individu itu menggunakan media massa sebagai cara untuk mempelajari suatu serta tingkah lakunya. Anda lihat kadang-kadang ya ibu-ibu ketika nonton sinetron, ketika tokohnya sedang mengalami kesedihan, ya dia mengalami kesedihan, dia bisa menangis, kan gitu. Anda nonton drakor, kemudian tokoh favorit Anda sedang mengalami sesuatu, Anda bisa menangis. Itu contoh dari teori belajar sosial. Yang kedua ada teori kultivasinya George Gardner. Dia mengatakan bahwa teori kultivasi itu memandang bahwa individu itu belajar mengamati dunia melalui televisi, sehingga mengubah pandangannya terhadap dunia nyata melalui televisi itu, dan dengan demikian memori-memori yang mengendap dan tersimpan di dalam sistem otak itu otomatis secara otomatis akan masuk di dalam benak individu. Hal inilah yang kemudian memandang dunia dengan cara yang berbeda. Jadi teori kultivasi ini mengatakan bahwa kalau kita kemudian melihat YouTube, melihat televisi dan sebagainya, maka
kenyataan yang ada di dalam persepsi kita itu adalah kenyataan yang disetting oleh media, bukan kenyataan yang kita hadapi sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini Anda bisa cermati betul apa yang terjadi di media-media masa kita. Bagaimana misalnya demo Ahok yang besar-besaran beberapa tahun yang lalu, begitu ya, itu di mainstreaming betul oleh media, sehingga menyebabkan ada perpecahan yang keterbelahan antara pendukung Ahok waktu itu dengan pendukungnya Anies misalnya. Tetapi bisa jadi misalnya ketika berhadapan-hadapan, ketika bertatap muka, ini tidak terjadi permusuhan misalnya. Anda lihat bagaimana Twitter terbelah dengan tagar-tagarnya dan seterusnya. Artinya teori kultivasi itu kita dihadapkan pada dunia nyata melalui televisi. Oke, kita lihat lagi, ada teori-teori sosialisasi. Pada dasarnya teori sosialisasi ini disusun dari teori belajar sosialnya Bandura, tetapi juga teori kultivasi. Teori sosialisasi ini umumnya memandang pengaruh media itu secara langsung terhadap individu. Jadi media itu berpengaruh betul terhadap individu. Anda yang penggemarnya Agnes Monica, ya Anda akan mencoba bertingkah laku, mencoba stylenya Agnes Monica. Anda penggemarnya K-pop, Anda kemudian memotong rambut Anda ala K-pop misalnya. Van Evra berpendapat bahwa pengaruh televisi itu jauh lebih besar terjadi pada anak-anak, gitu ya, jika mereka menggunakan media sebagai pengalihan serta menganggap media sebagai suatu realitas. Jadi pengaruh televisi luar biasa, termasuk YouTube. Anda hari ini adik Anda untuk menenangkan adik Anda yang sedang menangis itu Anda kasih handphone dan kemudian Anda putarkan YouTube, itu sudah selesai nangisnya. Artinya betapa kemudian teori ini mengatakan bahwa ya kita sebenarnya dipengaruhi oleh media massa yang luar biasa. Yang keempat ada teori penggunaan dan kepuasan atau use and gratification. Teori ini dikembangkan dalam rangka misalnya menjelaskan bahwa pengalaman dan efek media itu sebenarnya tergantung pada bagaimana individu menggunakan media dan merasakan kepuasan dari media tersebut. Ini mencoba kebalikan dari tiga teori di awal. Teori use dan kepuasan ini ya saya adalah pribadi yang kemudian menentukan diri saya sendiri. Saya mau menentukan apa itu tergantung diri saya sendiri. Dan itu sebenarnya Anda bisa lihat di algoritmenya YouTube, algoritmenya Instagram, dan sebagainya. Kalau Anda sering nonton misalnya sepak bola misalnya, maka di feed YouTube Anda itu akan sering muncul sepak bola. Kalau Anda nonton film-film porno misalnya, maka di feed YouTube Anda itu yang akan sering muncul itu. Kalau Anda nonton dangdut, Anda pop dan sebagainya akan sering muncul itu. Jadi di satu sisi sebenarnya kita punya kecenderungan untuk menentukan konsumsi media kita apa, tetapi secara tidak sadar kita juga dibombardir, disodori dengan pilihan-pilihan yang tidak kita sadari. Dan itu cara kerja algoritmanya sosial media semacam itu. Nah, sederhananya teori ini menjelaskan bahwa kepuasan individu itu tergantung dari bagaimana individu itu menggunakan media. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan media. Saya memiliki televisi, tetapi saya hampir beberapa tahun tidak pernah menyalakan televisi misalnya. Itu bagaimana cara ini menjelaskan bagaimana cara kita kemudian menggunakan media itu. Itu teman-teman sekalian, gambaran tentang teori-teori psikologi yang berkaitan dengan komunikasi massa. Di video berikutnya nanti kita akan bahas tentang efek-efek dari komunikasi massa. Bagaimana kemudian Instagram punya efek yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Bagaimana televisi memiliki efek yang luar biasa
bagaimana tagar di Twitter mampu menggerakkan orang berduyun-duyun untuk berdemo, bagaimana Twitter, Facebook ternyata juga mampu menciptakan keterbelahan masyarakat misalnya. Itu nanti kita akan diskusikan di video-video berikutnya. Baik teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, komentar atau sanggahan, Anda teman-teman bisa menyampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Itu pertemuan kita tentang dasar dan teori komunikasi massa. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan salam.